Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Yohana Putri dari kelas 4C Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengangguran dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia, SPD, MPDE. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab dan cirinya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi atas 4 macam. Yang pertama, pengangguran alamiah. Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan di mana sekitar 95% dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5% inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah. Yang kedua, pengangguran friksional. Jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi ini. 3 sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah: yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Yang ketiga, kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan pesat di kawasan lain. Jenis yang keempat yaitu pengangguran konjuktor. Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya, pengangguran konjuktor berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjuktor. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibat banyaknya tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Keadaan di mana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan, sehingga apabila jumlah besar dari mereka berpindah sektor pekerjaan, hasil sektor pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran musiman. Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam 1 tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen. Yang keempat, setengah menganggur. Keadaan di mana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut BPS, di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu. Jadi, pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur. Berikut penjelasan tentang jumlah pengangguran selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Nah, saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total
penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang jadi harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. COVID-19 membuat usaha lesu sehingga banyak pemutusan hubungan kerja dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Jumlah pengangguran bertambah, saudara, 2,67 juta orang dalam setahun menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pun ikut melonjak menjadi 7,07%. Jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Nah, paling banyak di sektor industri pengolahan konstruksi, saudara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian. Maka tak heran, saudara, tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Nah, jam kerja memang berkurang, ditambah lagi banyak PHK. Tak heran upah buruh atau karyawan ikut menyusut. Jika ditarik secara nasional, upah buruh turun sekitar 5,5% menjadi Rp2.076.345 per Agustus 2020. Namun jika dilihat lebih detail, data menyebutkan Bali menjadi wilayah paling terpukul dengan penurunan upah buruh tertinggi hampir 18%. Seperti kita tahu, saudara, sektor pariwisata andalan Bali tak bisa bergerak banyak akibat pandemi. Setelah teman-teman menyaksikan video tersebut, berikut saya akan menjelaskan dampak pengangguran. Tentunya saya akan menjelaskan dampak negatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara. Yang kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Berikut penjelasan jumlah pengangguran di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2021. Kemarin BPS juga tidak hanya mengumumkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal lapangan pekerjaan, saudara. Jadi tanda-tanda pemulihan ekonomi ini ditunjukkan oleh komponen tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di bulan Februari 2021 menciut ke angka 6,26%. Rasio pengangguran turun 0,81% dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk bekerja tercatat sebanyak 131,06 juta orang, meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Persentase kenaikan terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan juga makan minum, yaitu 0,34 persen poin. Sedangkan sektor yang anjlok, yang paling besar anjloknya adalah transportasi dan juga pergudangan 0,3 persen poin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.